Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita malam hari ini? Iya, puji Tuhan. Karena kasih Tuhan saat ini kita boleh beribadah di malam Natal ini. Mari kita penuhi malam hari ini dengan puji-pujian. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita mau sama-sama bersukacita, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Biarlah kita bersuka di dalam Tuhan. Bapak Ibu boleh sambil bertepuk tangan. Memuji nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sungguh malam hari ini, biarlah pujian-pujian kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhan yang layak untuk disembah.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau buka ibadah pada malam hari ini di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, sungguh mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dan kami bersyukur saat malam hari ini Engkau boleh hadir di tempat ini. Engkau tuntun kami sehingga kami boleh beribadah di malam Natal hari ini. Kami percaya Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau memimpin ibadah pada malam hari ini. Bapak, kami mau serahkan untuk acara malam Natal ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati untuk Pendeta Ishak yang nanti akan memberikan firman Tuhan. Kiranya hanyalah daripada-Mu saja Bapa yang keluar dari mulutnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara pada malam hari ini hanya dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersama kita akan sambut dengan lagu pujian kita, Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus
sambut kelahiran Sang Raja Mulia. Bersama kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Gloria in excelsis Deo. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semuanya bersukacita malam hari ini? Belum bersemangat. Semuanya bersukacita malam hari ini? Bersukacita. Sukacita Natal pada malam hari ini. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan yang terkasih Bapak Pendeta Ishak Latu. Monggo Pak, waktu dan tempat kami serahkan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Wilujeng Natal nggih Bapak Ibu. Nami kula Ishak saking Ambon Bapak Ibu. Pun 3 tahun teng Solo 3, namun bahasa Jawa kula boten munggah, boten up. Katimbang mangke kula lepat kagem bahasa Indonesia kemawon nggih Bapak Ibu. Tadi memang sengaja pakai blangkon biar enggak kelihatan sangar. Dan saya pastikan harus pakai kacamata biar enggak dikira debt collector masuk gereja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam sukacita Natal malam ini kami boleh bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus merenungkan makna kehadiran-Mu di dalam dunia, Allah yang mencari manusia dan mencintai kami dengan cinta yang memulihkan. Kami bersyukur karena itu ya Tuhan, dan karena itu kami mohon hikmat dan Roh Kudus-Mu supaya kami mampu mengerti apa maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kekuatan kami, harapan hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari kita
membacanya bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayatnya yang genap. Ini yang terjemahan lama, terjemahan baru, enggak apa-apa Bapak Ibu. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuliakan Allah, katanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi terutama yang melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, saya pindah ke tengah nih, biar nanti enggak miring-miring lehernya. Bapak Ibu, tema kita malam ini adalah cintanya memulihkan kehidupan. Setiap Natal persoalan yang sering dibicarakan di aras nasional itu selalu muter itu setiap tahun adalah boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak. Ya tahu Bapak Ibu, setiap tahun muternya di situ terus. Boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak. Orang takut kalau mengucapkan selamat Natal itu kemudian jadi Kristen. Padahal tanggal 22 kemarin kita baru saja mengucapkan Hari Ibu, saya tidak pernah jadi ibu. Kemarin Hari TNI kita mengucapkan Hari TNI, saya juga nggak pernah jadi mayor, jadi
Kalau dari dulu mengucapkan hari TNI, jadi TNI, saya sudah kolonel mungkin sekarang ini. 10 November hari pahlawan, kita juga nggak jadi pahlawan, ya minimal pahlawan untuk anak, istri, pahlawan untuk suami. Tapi tidak pernah kan, artinya selamat ulang tahun untuk Pak Dani, nama saya tetap Ishak kan, tidak berubah jadi Dani. Kalau di kampus Mas Dani dan teman-teman, nama panggilan saya biasanya mereka sering panggil Kak Caken. Saya sengaja mereka panggil Kak supaya dekat. Caken itu nama panggilan saya. Jadi saya ingat satu waktu saya datang ke Ambarawa waktu itu sama teman saya. Lalu kemudian ada makanan, eyangnya bilang, monggo sekecaken. Saya bilang, loh, eyangmu wes ngerti tuh, nama saya Caken. Ini kan sok tahu banget ini. Bapak Ibu, kehidupan Kristen kita dalam hal Natal tidak tergantung pada ucapan selamat Natal atau tidak. Karena iman kita tidak ditentukan oleh apa kata orang lain. Iman kita pada Kristus ditentukan pada komitmen kita kepada Kristus yang lahir di kandang Bethlehem itu. Apa kata dunia tidak akan pernah mengubah iman kita, mengubah komitmen kita bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan Bapak Ibu? Mau mengucapkan selamat Natal ya boten opo-nopo, mau mengucapkan selamat Natal ya syukur. Itu tidak mengurangi makna Natal yang sesungguhnya. Karena makna Natal yang sesungguhnya adalah cinta, adalah kasih. Allah yang mencari manusia yang berdosa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Padahal dalam penciptaan, ketika penciptaan, semua orang diciptakan dari tanah liat. Ya Bapak Ibu, jadi semua orang diciptakan dari tanah liat. Katanya kalau orang suka berantem, cari masalah sama orang lain, mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Jadi semua orang diciptakan dari tanah liat dan mendapat dalam bahasa Ibrani disebut sebagai nefes, roh, ruah yang dihembuskan ke dalam tubuh kita, dan karena itu semua orang punya firman di dalam kehidupannya. Tetapi firman itu kemudian rusak karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Lalu Allah mencari manusia, Allah menjadi manusia dan mencari manusia, menyelamatkan manusia, dan karena itu itulah hakikat Natal yang sesungguhnya. Ini kalau suara saya jadi lebih besar. Hakikat Natal yang sesungguhnya adalah cinta, kasih yang mencari, yang memaafkan, yang membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan karena itu Allah mencari manusia yang berdosa, yang sebelumnya di Taman Eden bersembunyi di balik semak-semak karena keberdosaannya. Dan Allah mencari manusia yang berdosa itu dalam wujud kelahiran Yesus di dalam palungan. Manusia yang kecil itu dicari oleh Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau ada menteri yang datang, ada orang yang gak usah menteri lah, wali kota Solo hari ini kalau ke sini, itu semua orang senang sekali, pasti Bapak Ibu nggih. Kalau wali kota Solo ini Natal bersama kita malam ini, semua orang senang sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan, Allah yang mencari manusia, mencari kita yang berdosa, itu adalah sebuah sukacita yang sangat luar biasa. Dan menarik Bapak Ibu, mengapa Yesus itu harus lahir di Bethlehem, bukan di Yerusalem. Jaraknya itu enggak jauh Bapak Ibu. Dalam literatur berbahasa Inggris disebut sebagai
5 miles. 1 mile itu sekitar 1,3 kilo. Itu berarti mungkin sekitar 8 kilo jarak antara Yerusalem dan Bethlehem. Pertanyaannya, apakah ini nyasar nih? Karena terlalu dekat nih bisa nyasar nih. Tidak Bapak Ibu. Yerusalem itu adalah kota besar, kota tempat raja-raja lahir, dibesarkan, hidup, memimpin. Yang kedua, kota tempat Bait Allah dibangun. Karena itu orang menganggap disitulah kehadiran Tuhan karena ada tabut perjanjian yang ketiga. Tabut perjanjian berisi 2 lok batu dan selalu jadi tanda kehadiran Tuhan. Yang keempat, kota ini kota yang dilindungi oleh tembok. Dia kota yang dilindungi oleh tembok supaya orang tidak bisa menyerang setiap saat dan menghancurkan kota itu. Dia berbeda dengan Bethlehem. Bethlehem ini kota orang miskin, tidak ada raja yang berkuasa di situ, tidak ada tabut perjanjian, dan tidak dilindungi oleh benteng. Berbalik dengan Yerusalem. Ini kota kecil yang dianggap tidak ada artinya. Tapi mengapa Allah justru lahir di kota itu? Kecil tadi, tidak ada rajanya di situ, tidak ada bait Allah, tidak ada tabut perjanjian karena tidak dianggap sebagai tempat yang suci. Tapi justru Allah hadir di tempat yang kecil supaya kemuliaan Allah itu justru makin terlihat. Bayangkan kalau Yesus itu lahir sebagai seorang anak Herodes dan kemudian dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Tidak akan terlihat karena itu kan anaknya Herodes. Kalau Yesus itu lahir sebagai anak imam besar di dekat tabut perjanjian di dalam kemah yang suci, orang juga bilang itu hanya kebetulan karena memang dia sudah dibesarkan dari imam yang sangat luar biasa. Tetapi justru ketika dia lahir di tempat yang kecil itu menunjukkan bahwa Allah itu mau mencari orang kecil, tetapi juga memang ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini memang sesuatu yang sangat menunjukkan bahwa Allah yang besar itu mau mencari orang kecil, dan disitulah kemuliaan itu makin nyata. Bukan dengan kekuatan orang besar, tidak disambut oleh raja-raja, tetapi justru disambut oleh para gembala. Karena itu tema Natal PGI kali ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, menunjukkan Bethlehem sebagai tempat orang-orang kecil. Tempat orang-orang kecil dan Allah bersama dengan orang kecil, mencari orang kecil, dan tidak justru berada di pihak penguasa. Semua orang yang merendahkan dirinya, yang merasa kecil di hadapan Tuhan adalah Bethlehem. Semua orang yang merasa dirinya kecil di hadapan Tuhan adalah Bethlehem. Ketika kita merasa bahwa hidup kita ini tergantung kepada Tuhan, tidak ada tembok besar, kekuasaan, jabatan, orang besar yang melindungi, dan kita hanya berharap pada Tuhan, maka kita adalah Bethlehem. Ketika kita tidak punya saudara yang besar untuk diandalkan, mungkin tidak punya pangkat yang sangat besar untuk juga diandalkan, maka kita adalah Bethlehem. Semua orang harus menjadi Bethlehem supaya Allah berkunjung ke sana. Karena itu kita harus meninggalkan panggilan Natal kita hari ini adalah melepaskan segala macam hal yang berhubungan dengan pikiran bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Pikiran bahwa segala sesuatu itu ada di tangan kita sendiri. Pikiran bahwa kita bisa mengontrol hidup kita sendiri.
Tetapi justru ketika kita menjadi Bethlehem yang kecil, bahwa Allah mengontrol hidup kita, Allah mengatur hidup kita, jangan takut, jangan takut. Kepada para gembala yang kecil itu, malaikat menegaskan jangan takut. Jangan takut berarti bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama. Jangan takut karena kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, soal takut dan tidak ini kan tergantung cara kita berpikir. Ada 2 anak yang belajar matematika ini Mas Dani dan teman-teman di kelas saya biasanya saya pakai cerita itu. Lalu kemudian yang satu bertanya, kamu sudah bisa matematika? Dia bilang sudah. Kalau begitu 1 tambah 1 berapa? Dia bilang 2. Temannya bilang, wah luar biasa kamu sudah bisa matematika. Bisa 2. Temannya tanya lagi, kalau begitu 1 tambah 2 berapa? Dia bilang gampang, iya berapa? Dia angkat lagi. Temannya bilang bukan 2, 3. Dia bilang jangan kau lihat yang di atas, kau lihat yang di bawah. Itu Bapak Ibu, di atas memang 2 toh, tapi di bawah 3. Hidup bersama Kristus itu juga bisa seperti ini. Kita mau melihat Kristus sebagai Allah Bapa yang berjalan bersama dengan kita, atau kita hanya sekedar jadi orang Kristen saja. Berjalan dengan seluruh kemampuan kita. Ini sama, Kristen. Tapi Kristen yang betul-betul pasrah marang Gusti, atau berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Bapak Ibu, mengapa tema Natal itu kok pohon cemara? Kenapa enggak pohon pisang saja? Atau pohon durian? Mengapa harus pohon Natal? Ada yang tahu? Bapak Ibu, di negara 4 musim, kalau musim salju, pohon Natalnya itu seperti itu. Putih semua dari atas sampai bawah karena tertutup salju. Tapi warnanya tetap hijau. Di musim panas yang panas luar biasa, sepanas-panasnya Solo ini Bapak Ibu, saya belum pernah merasakan panas sangat luar biasa seperti di Las Vegas misalnya. Las Vegas itu Bapak Ibu saya paham kenapa orang bangun bangunan-bangunan besar-besar itu. Lalu kemudian ada jalan di dalam bangunan itu karena panasnya itu menyengat, betul-betul menyengat dan keringnya luar biasa. Itu mewakili musim panas di daerah-daerah di Amerika misalnya. Semua pohon itu kering. Di musim dingin tadi semua pohon juga merangas karena ketutup salju, terlihat seperti kering. Yang tetap hijau sehijau-hijaunya itu di semua musim, di segala macam bentuk cuaca adalah pohon cemara. Adalah pohon cemara. Pohon cemara ini menunjukkan betapa Tuhan itu mengasihi kita melampaui segala macam bentuk cuaca. Cintanya itu tidak pernah putus. Mau musim panas, mau musim hujan, mau salju, mau badai, cintanya itu tidak pernah putus. Cuma persoalannya tadi, mau lihat Kristus itu sebagai, begini, mau yang 2 atau 3 mau melihat Kristus itu sebagai Allah juru selamat kita, atau kita hanya sekedar jadi orang Kristen saja. Kalau kita melihat Kristus itu sebagai Allah yang menentukan masa depan kita, maka kita akan kehidupan Kristen kita, cinta Allah itu akan membuat kita menjadi pohon yang hijau. Tidak masalah apa rencana masa depan kita.
Tidak masalah apa perjalanan kita ke depan, persoalan yang paling utama adalah apakah kita berpegang sungguh-sungguh pada Kristus atau tidak. Apakah kita mau jadi Bethlehem atau tidak. Kita mau jadi Bethlehem atau Yerusalem. Yerusalem segala sesuatu terlihat besar, segala sesuatu terlihat luar biasa. Kita merasa bisa menentukan segalanya. Padahal tidak ada Tuhan di situ. Atau kita mau jadi Bethlehem, kecil, berharap pada Tuhan. Dan yang paling penting, salah satu hal yang paling penting dari Bethlehem adalah Bethlehem itu artinya bait, bahasa Ibraninya bait lehem, artinya rumah roti. Di situ roti diproduksi. Meskipun kecil, meskipun tidak ada tembok yang besar, tetapi dia memberikan makan bagi yang lain. Di dalam pengharapan tentang kasih Tuhan, kita berbagi kasih itu pada yang lain. Urip iku urup. Urip Kristen niku urup. Yen boten urup, boten urip engkang Kristen. Hidup Kristen kita adalah hidup yang menghidupi orang lain. Panggilan kekristenan, panggilan menjadi Bethlehem itu adalah panggilan untuk melekat terus pada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Orang melihat kita, orang melihat Kristus. Kita adalah surat-surat yang terbuka. Kehadiran kita menjadi kehadiran yang menandakan Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak masalah hitam keriting kayak saya yang kalau lepas belangkon ini dan lepas kacamata, makanya kalau ke Jakarta saya pastikan pasti bawa kacamata, kalau tidak dianggap debt collector. Tidak masalah mau rambutnya lurus atau keriting, karena rambut yang keriting kayak saya ini juga kalau panjang, Bapak Ibu yang sudah menikah, sekali-sekali kalau mesra, rambutnya terlalu pendek juga nggak enak, cuma sayang. Terlalu lurus juga nggak enak, sayang. Tapi kalau rambut panjang kayak saya ini, kalau misalnya jadi rambutnya ibu-ibu, bapak-bapak kalau kemudian waktu untuk terus bersama dengan ibu-ibu itu kan jadinya sayang. Sayang, cinta itu terus ditumbuhkan karena itulah hakikat panggilan kita sebagai Bethlehem tadi. Panggilan kekristenan kita sebagai Bethlehem untuk menjadikan keluarga kita itu sebagai Bethlehem, tempat di mana meskipun mungkin ya Raono jabatan yang tinggi, mungkin bukan yang punya rumah yang besar, tidak usah cari rumah tipe 21 Bapak Ibu, 2 lantai 1 kolam renang. Cukup rumah yang bisa menghadirkan sukacita. Tidak usah berpikir punya Alphard yang besar, punya BMW juga nggak apa-apa, bebek merah warnanya ya juga nggak apa-apa. Yang penting di dalamnya ada sukacita. Bethlehem adalah tempat yang kecil, tempat yang tidak mewah, tetapi di sana Allah hadir dan menemukan siapa saja. Bethlehem adalah kota yang kecil, yang mungkin tidak ada apa-apanya, tetapi justru terus menghasilkan roti bagi orang lain. Panggilan kita di Natal ini, karena tadi Pak Pendeta bilang 20 menit saja, ini mungkin sudah 25 menit Bapak Ibu. Jadi kesimpulan saja, tapi sebelum kesimpulan nanti ada cerita dulu. Ini masih ada waktu masih ada 1-2 menit. Bapak Ibu, satu waktu satu orang punya, dia mau beli kelinci. Lalu kemudian dia pergi ke toko kelinci itu, dia bilang saya mau beli kelinci. Lalu pemilik kelinci itu bilang, kamu gak usah beli, ada satu yang saya bisa kasih. Ternyata tadi ada kelinci yang lari-lari, ada satu yang kakinya pincang. Dia tadi bilang saya mau yang pinjang, lalu yang punya toko itu bilang enggak usah beli kalau yang pincang itu saya kasih saja. Karena kamu kalau mau beli yang lain itu loh yang bagus. Dia bilang enggak mau, saya mau yang pincang itu. Berapa harganya? Kelinci pincang itu harganya 100.000 rupiah. Ya, saya hanya punya
15.000. Bolehkah setiap bulan saya cicil 15.000 sampai kelinci itu lunas? Lalu yang punya kelinci tadi bilang, sudah ambil saja, ini tidak penting, kelinci ini juga pincang, ini juga tidak ada yang beli, kalau kamu mau ambil saja. Oh enggak, dia tetap 100.000. Tapi mengapa orang tadi ngotot beli kelinci yang pincang? Karena dia juga pincang. Dia juga pincang sehingga dia paham kelinci yang pincang itu ketika dia lari tidak sempurna. Orang lain tidak bisa melihat lucunya kelinci yang pincang itu, tetapi dia yang pincang itu tahu bagaimana kelinci yang pincang itu jadi lucu. Allah menjadi manusia supaya paham, supaya tahu, supaya mengerti, supaya memahami apa yang menjadi pergumulan kita. Cintanya itu betul-betul mengalir ke dalam kehidupan kita. Dan kita beruntung menjadi orang Kristen karena Allah kita itu, Allah yang mau menjadi manusia, Allah yang hadir di sini, tidak hanya Allah yang ada di atas, tetapi Allah yang betul-betul hadir bersama dengan kita, paham pincangnya kita, paham tidak sempurnanya kita, paham kecilnya kita, paham bahwa kita ini hanya Bethlehem saja. Tetapi Allah yang memahami kita itu betul-betul mau supaya kita juga berbagi kepada orang lain. Di dalam kecilnya kita yang pertama, pas waktunya Bapak Ibu ini, yang pertama panggilan kita adalah menjadi Bethlehem, menjadi kecil, mengecilkan diri kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan betul-betul bekerja di dalam kehidupan kita. Allah hanya mau turun tangan ketika kita tidak betul-betul merasa kita bisa gunakan tangan kita sendiri. Allah hanya mau bekerja ketika kita bilang, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Tetapi kalau kita merasa sendiri, bisa sendiri, kita merasa apa-apa bisa, rumongso biso, itu ya, maka Allah tidak bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, panggilan kita adalah menyediakan roti bagi orang lain. Lewat hidup kita orang merasakan sukacita, orang merasakan bahagia, orang merasakan kasih sayang. Dan itulah panggilan keluarga Kristen kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Selamat menjadi Bethlehem Bapak Ibu yang di atas. Bisa menjadi Bethlehem, bersediakah menjadi Bethlehem, kecil di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain yang di bawah. Maukah mengecilkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu? Maukah jadi saluran berkat bagi orang lain meskipun kecil? Tetap sediakan roti bagi orang lain, tetap sediakan berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Engkau memanggil kami menjadi Bethlehem yang kecil, yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi Engkau begitu mencintai kami sehingga Engkau datang dalam kehidupan kami. Engkau mengunjungi kami dengan segala pincangnya kami, segala keterbatasan kami. Engkau mengunjungi kami, Engkau mendatangi kami, Engkau menyatakan cinta-Mu yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Engkau juga ingin Tuhan bahwa kami yang kecil ini tetap menyediakan berkat untuk orang lain. Menjadi Bethlehem, rumah roti, di mana orang merasakan sukacita dalam kehadiran kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi Bethlehem. Supaya Tuhan mengunjungi kehidupan kami. Dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Sabdo Mulyo ini Tuhan. Di GKJ tercinta ini Tuhan menyatakan kasih, Tuhan menyatakan cinta dengan sangat luar biasa sehingga jemaat ini terus bertumbuh.
Kami berdoa untuk para majelis pendeta dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini, semua komisi, dalam tugas apapun, dalam bentuk tugas apapun sekecil-kecilnya, Tuhan tetap memberkati. Karena kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya mereka dan kami semua tidak sia-sia. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini dalam pergumulannya. Kami tidak tahu seberapa pincangnya mereka Tuhan. Kami tidak tahu seberapa kecilnya mereka Tuhan. Yang kami yakini, yang kami tahu dengan pasti bahwa Tuhan mengunjungi mereka. Di dalam pergumulan, di dalam kekecilan mereka Tuhan datang dan mengunjungi mereka. Itulah keyakinan kami Tuhan di malam Natal ini. Dalam beban apapun, Tuhan datang dan pikul bersama-sama dengan mereka seperti Engkau memikul salib bagi kami. Di dalam kesederhanaan apapun Tuhan datang dan bersama-sama dengan kami karena Engkau rela lahir di palungan supaya merasakan apa yang kami rasakan sebagai orang-orang yang kecil. Kami kecil dalam berbagai hal, berbagai dimensi Tuhan. Mungkin kami besar dalam satu hal tapi kecil di hal yang lain. Karena itu kami ingin meletakkan hidup kami di tangan-Mu dan kami ingin mengatakan dengan jujur bahwa tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dari jemaat ini, anak-anak, cucu-cucu yang berada terpisah jauh atau yang saat ini hadir merayakan Natal bersama dengan kami. Tuhan berkati mereka juga di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka. Meskipun mereka terpisah jauh tetapi di dalam iman dan harapan pada Kristus, mereka tetap dekat. Pekerjaan-pekerjaan mereka, kesehatan, kehidupan keluarga, relasi dengan orang lain kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau menyertai kami seperti pohon cemara di saat salju tertutup oleh persoalan yang besar, Tuhan tetap menyertai kami. Di saat yang kering ketika begitu banyak kekeringan di sekitar kami, Tuhan tetap menyertai kami sehingga kami terus menjadi hijau. Kami bersyukur karena itu ya Tuhan dan kami bersyukur untuk semua kasih. Kami berdoa untuk panitia acara Natal malam ini, Tuhan juga berkati mereka. Mereka telah menyediakan segala sesuatu bagi kami sehingga kami boleh melayani Tuhan malam ini dengan sukacita. Mereka telah bekerja, biarlah Tuhan juga bekerja dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kasih penyertaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, sebagai Bethlehem-Bethlehem yang Tuhan kunjungi, kami ingin mengambil waktu diam untuk menaikkan doa-doa pribadi kami kepadamu di malam Natal ini. Dari diam kami menaikkan persoalan-persoalan ini kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang naik kepadamu dari ketidaksempurnaan kami.
Kami kecil di hadapan-Mu, kami hanya debu di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan mendengarkan doa yang naik kepadamu. Di dalam ketidaksempurnaan kami, naik kepada Allah yang sempurna. Kami membawa keluarga kami sebagai Betlehem-Betlehem di kaki-Mu. Memohon Tuhan kunjungi. Supaya kami terus boleh menjadi berkat untuk orang lain, merasakan sukacita Tuhan. Dan terus Tuhan nyatakan cinta-Mu dalam kehidupan kami seperti pohon cemara yang terus hijau dalam suasana apapun. Kami pincang Tuhan, tetapi Tuhan memampukan kami. Tuhan menghargai kami, Tuhan mencintai kami, dan cinta-Mu itu memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Allah yang lahir dalam kehidupan kami. Allah yang lahir dalam keluarga kami, yang lahir dalam jemaat ini. Dan dalam kehidupan bersama kami sebagai satu tubuh Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami bersyukur memohon pertolongan-Mu untuk menjaga langkah-langkah kami selanjutnya. Di dalam Kristus kekuatan kami. Putra Natal yang lahir dalam hidup kami berdoa. Amin. Kami mengundang paduan suara Sola Gracia untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Bapak Ibu yang terkasih, setelah tadi paduan suara Sola Gracia sudah mempersembahkan pujian, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Persembahan pada malam hari ini akan kita iringi dengan pujian Allah ditinggikan dengan sangkakala. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama pujikan pujian ini. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kepada yang terhormat Bapak Sri Suwarno untuk menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa untuk mengaturkan persembahan kita. Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur malam hari ini kami dapat mengumpulkan sebagian berkat-Mu atas kami. Engkau berkati supaya melalui persembahan ini pelayanan gereja kami dapat tercukupi bahkan berlimpah. Tuhan berkati pekerjaan kami masing-masing supaya dengan berkat-Mu itu kami juga dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan kami terus mendukung pelayanan di gereja ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk atau tetap? Oke, silahkan duduk.
Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara. Shalom. Setelah tadi kita mendengarkan khotbah firman Tuhan dari Bapak Pendeta Ishak Latu. Sekarang kita akan mendengarkan bukan khotbah tetapi pengumuman. Beberapa waktu yang lalu oleh panitia Natal telah dikirimkan pengumuman lomba untuk membuat kartu Natal, baik kartu ucapan Natal fisik maupun digital. Dan kami ada juri, ada 3, kami undang untuk maju, yaitu Om Himawan dan Mbak Ruth. Kami persilahkan. Monggo Mbak Ruth, Om. Kami telah menerima sekian banyak kiriman kartu ucapan selamat Natal, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dan kami telah berembuk, lebih tepatnya tidak berembuk ya Om. Jadi kami mengadakan penjurian secara personal. Kemudian nilai dari kami bertiga itu kami serahkan ke panitia untuk diakumulasikan. Nanti IPK-nya berapa terakhir? Yang menentukan Pak Dika nanti IPK itu. Jadi kami tidak tahu Bapak Ibu, hanya diberikan nomor saja. Diberikan nomor, tidak tahu namanya satu sama lain. Dan kami memberikan penilaian. Ini kami umumkan yang fisik dulu. Yang fisik ini ada 2 pemenang, betul ya panitia ya. Yang fisik ada 2 pemenang. Fotonya bisa tampilkan. Slide kemarin sudah dikirim ya. Oke, sambil nunggu foto. Untuk pemenang nomor 2 dulu dengan total nilai 2.458, yaitu atas nama Wahyu. Wahyu itu kelompok Da Amarta, betul ya? Kemudian nomor 1 dengan skor nilai 2.400, ini selisihnya sedikit-sedikit sekali karena kami bingung. Karena sangat bagus-bagus. Saya ulangi 2.464. Pemenangnya yaitu Katrin dari Panasan Baru. Tapi mungkin Mbak Katrin sudah di luar kota karena kemarin sempat WA saya ke Pontianak berkunjung ke saudaranya di sana. Kemudian untuk yang digital ini ada banyak juga, tapi dari sekian banyak yang digital itu kami ambil 2. Yang urutan kedua dulu dengan poin skornya 2.423. 2.423 atas nama Rita P. Ya. Da Amarta ya ini ya, kelompok Da Amarta ya. Kemudian nomor 1, nah ini. Dengan poin 2.492 atas nama Altair. Altair itu mana? Da Amarta juga ya. Kami undang untuk maju, yang digital kalau tidak hadir bisa perwakilan. Tadi Wahyu sama Katrin, kemudian yang fisik tuh ya, yang digital Rita P dan Altair. Mungkin ada komentar dari juri yang lain, Om Himawan atau Mbak Ruth, silakan. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Dani Arianto. Memang Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bertiga ini juga bingung waktu kita memberikan nilai. Semuanya bagus-bagus dari segi fisik maupun digital. Jadi kami bertiga ini objektif.
Jadi tidak ada pilih kasih. Oh iki kelompok doa Marta, oh iki kelompok BB, oh iki kelompok panasan baru, oh iki kelompok dengungan, tidak seperti itu. Kita fair, jadi kita penjurani fair, tidak ada ya pilih-pilih kasih lah begitu. Memang luar biasa sekali Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Ya, bentuk-bentuk kartu ucapan-ucapan Natal sungguh luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Ini bisa berlanjut untuk di tahun-tahun yang ke depan, tahun 2025. Mungkin kita bisa menggunakan lebih banyak lagi. Karena pesertanya hanya berapa? 12 ya? 7 dan 4, cuma 11. Padahal jemaat kalau digabungkan di gereja induk ini ya, terkhususnya di Sabdo Mulya ini, bersama mungkin ada di PB, juga ada di Dengungan, kan banyak sekali. Monggo Bapak Ibu, pemuda-pemudi juga bolehlah kita membaur untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, begitu ya. Terima kasih sekali, terima kasih. Mungkin Mbak Ruth ada tambahan sedikit atau bagaimana? Monggo. Ya? Oh sudah begitu, ya. Terima kasih Pak Dandan. Kepada pemenang kami mohon untuk maju ke depan. Adik Alter, kemudian Pak Sri Swarno mewakili Mbak Catherine, Ibu Rita Pranawati, dan Dek Wahyu, apakah hadir? Ibu Heti mewakili Dek Wahyu. Monggo boleh. Oh, nggih. Ibu Dewi. Ya, beri tepuk tangan untuk pemenang lomba kartu Natal pada tahun ini. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Ishak Latu, kami mohon untuk menyerahkan hadiah. Yang juara 2, Ibu Rita dan Ibu Wahyu diwakili oleh Ibu Heti. Juara 1, Ibu Catherine diwakili Ibu Dewi. Kemudian Saudara Alter. Berfoto dulu nggih Pak Pendeta. Berfoto dulu dengan pemenang. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau mau mersani untuk kartu Natal yang dikumpulkan, yang diikutkan lomba, bisa melihat di bawah pohon Natal. Nanti kalau mau melihat. Bapak Ibu, acara ibadah malam Natal pada hari ini sudah selesai. Kita akan bersama-sama menutup acara pada malam hari ini. Akan disampaikan doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Dani Arianto. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memberkati, menyertai jalannya perayaan malam Natal pada saat ini, sehingga semua boleh berjalan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas taburan firman-Mu melalui hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Ishak Latu. Kiranya firman Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menjadi yang terkecil, tetapi juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, sebentar lagi kami akan
pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon berkat-Mu supaya sampai di rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Ampunilah juga ketika kami bersekutu pada malam Natal ini, ada dosa di depan Tuhan, kami mohon ampun. Selanjutnya Tuhan, biarlah kami pulang di dalam sukacita dan damai sejahtera. Kini saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan untuk saudara semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta berkat penyertaan Roh Kudus menyertai saudara semuanya sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, akan ada pengumuman untuk ibadah besok. Di Ngabean diadakan jam 8 pagi, kemudian di Tenggungan jam 7, di Panasan Baru jam 7 pagi. Jam 8. Di Panasan Baru juga jam 8, di sini jam 8, di Tenggungan jam 7 pagi. Bapak Ibu sudah disediakan snack di belakang. Monggo Bapak Ibu bisa beramah tamah sambil reunian, banyak yang mudik hari ini mungkin bisa bersama-sama saling bercerita, bertukar kabar. Mari bangkit berdiri, kita mau kasih salam kanan dan kiri kita ucapkan damai dan sukacita bagi kita semua. Dia lahir untuk kami. Selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati.